Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Teknik Penyusunan Perundang-undangan membahas mengenai tugas kami, yaitu menganalisa suatu undang-undang. Sebelum kami masuk ke pembahasan, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Ya, mungkin Helen bisa dikenalkan. Perkenalkan, nama saya Helin Septriana Dadamus dengan NIM 010001700202. Kemudian nama saya Herlansyah Agung dengan NIM 010001700-207. Kemudian dengan saya Indira Fadilatul Ilmi dengan NIM 01001700010212. Ya, dan saya sendiri Jamil Alaidin dengan NIM 10001700225. Oke. Kami di sini akan menganalisa sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Sebelum itu, kami akan menggambarkan poin-poin yang akan kami bahas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai kekarantinaan kesehatan. Yang pertama ada implementasi. Implementasi di sini kami akan menganalisis peraturan ini, apakah dia dapat terimplementasi secara baik terhadap masyarakat. Nah, terus poin yang kedua bedah pasal per pasal. Kami akan bahas dari pasal per pasal yang akan dibahas. Terus yang ketiga adalah kesalahan-kesalahan dalam pasal-pasal tersebut. Jadi ada baik dari segi normatif atau aturan dan informatif dalam suatu pasal, itu kami bedah dan kami analisis suatu kesalahan-kesalahannya. Dan yang terakhir kami ada perbaikan. Nah, perbaikan ini kami dari kesalahan-kesalahan tersebut kami mencoba untuk membuat ataupun menyarankan baiknya seperti apa ataupun redaksi dalam suatu undang-undang tersebut ataupun pasal per pasal tersebut. Baik. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh saudara saya atau teman saya Indira. Pak Indira, dipersilakan. Terima kasih rekan saya Jami atas waktunya. Di sini saya mau menyampaikan mengenai implementasi dari Undang-Undang Karantina itu sendiri. Oke, slide-nya. Yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya beberapa undang-undang mengatur tentang kekarantinaan juga telah ditetapkan. Penetapan undang-undang kekarantinaan ini merupakan upaya pencegahan pemasukan dan penyebaran hama penyakit atau organisme pengganggu dari dalam dan luar negeri ataupun sebaliknya, baik melalui laut dan udara dengan perantara hewan dan tumbuhan. Untuk slide selanjutnya, materi yang mohon maaf sebelumnya. Materi yang diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan ini juga berhubungan erat dengan undang-undang lain. Undang-undang lain tersebut adalah undang-undang yang mengatur masalah wabah penyakit dan kesehatan. Peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang masalah wabah penyakit dan kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, yaitu tentang wabah penyakit menular, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Perkembangan penyakit yang dapat disebarkan melalui mobilitas alat angkut, orang, dan barang semakin meningkat dan beragam. Tindakan karantina ini dianggap cukup efektif dalam mencegah atau melokalisasi persebaran penyakit tersebut. Penetapan penyakit dalam undang-undang tersebut menimbulkan kekakuan dalam penerapan undang-undang karantina. Seiring dengan berjalannya waktu, telah muncul pula beberapa penyakit baru, misalnya SARS, avian influenza atau H5N1, dan influenza baru tipe A atau H1N1 yang memiliki karakteristik dan tingkat virulensi yang lebih tinggi dan penyebarannya sangat cepat serta meluas dan belum ditemukan obatnya. Penyakit tersebut sangat berpotensi menimbulkan wabah dalam waktu singkat. Hal ini berbahaya dibandingkan dengan penyakit yang tercantum dalam Undang-Undang Karantina. Untuk itu, perlu upaya agar dalam ketentuan yang baru mengenai penetapan jenis penyakit tidak perlu dituangkan dalam undang-undang, tetapi di dalam peraturan pelaksana di bawahnya agar lebih fleksibel. Dengan demikian, ketentuan yang baru dapat mencegah terjadinya kekakuan penetapan penyakit yang memerlukan tindakan karantina kesehatan.
Masalah lainnya adalah materi baru yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, yaitu tentang masalah pungutan jasa karantina dan masalah transit alat angkut yang mengangkut media pembawa. Penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang karantina tumbuhan menjelaskan ada dua masalah yang secara tegas diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yaitu masalah pungutan jasa karantina dan masalah transit alat angkut yang mengangkut media pembawa. Dua hal ini mempunyai implikasi yang luas terhadap kepentingan umum atau menyangkut kompetensi dari berbagai kementerian, sehingga pelaksanaannya memerlukan koordinasi antar departemen. Aturan hukum yang jelas diperlukan untuk menjaga keutuhan sistem sekaligus melengkapi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Berikut kesimpulannya. Yang pertama, berkembangnya berbagai jenis penyakit dan pola penularannya belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Aturan yang ada masih menggolongkan penyakit dalam golongan-golongan yang terbatas seperti dalam Undang-Undang Karantina Laut, Karantina Udara. Peningkatan kebutuhan karantina sesuai dengan klasifikasi ikan, hewan, dan tumbuhan juga belum diklasifikasi dalam aturan yang ada terkait dengan karantina ikan, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, karantina yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kesehatan dan Wabah Penyakit Menular belum mengakomodir faktor risiko kesehatan masyarakat yang ada di pintu masuk, tetapi juga di wilayah serta pos lintas batas darat. Kewenangan KKP sebagai lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan karantina kesehatan di pintu masuk dan keluar alat angkut beserta muatannya sangatlah terbatas. Berikut saran yang saya berikan sebagai saran dari saya terhadap Undang-Undang Karantina itu sendiri terdiri dari 2 poin. Yang pertama itu substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekarantina ini direkomendasikan untuk direvisi agar sesuai dengan perkembangan penyakit dan penyebarannya. Adapun usulan rekomendasi dalam bentuk 2 opsi. Yang pertama, berbagai peraturan perundang-undangan tentang kekarantinaan perlu disinergikan dalam suatu undang-undang agar lebih integratif dan komprehensif. Yang kedua, bila memungkinkan, masing-masing undang-undang tentang kekarantinaan ini perlu disempurnakan, disesuaikan perkembangan dengan memperhatikan harmonisasi dan sinkronisasi antar undang-undang tersebut. Yang kedua, perubahan peraturan perundang-undangan tentang kekarantinaan direkomendasikan dapat memperkuat fungsi dan kewenangan instansi yang tugas dan fungsinya terkait dengan kekarantinaan. Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai implementasi dari Undang-Undang Karantina beserta kesimpulan serta saran yang saya berikan terhadap Undang-Undang Karantina ini sendiri. Untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya, Helin. Ya, terima kasih Indira atas waktunya. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai implementasi yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Indira. Persoalan wabah penyakit menular tidak saja menyangkut persoalan kesehatan, tetapi dapat berimplikasi dengan persoalan hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, agama dan keamanan, termasuk penyebarannya yang melalui daerah-daerah perbatasan dengan negara lain. Dalam upaya penanggulangan wabah penyakit menular, koordinasi antara pusat dan daerah masih menjadi masalah yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu landasan yang jelas bagi kebijakan operasional tentang kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab ini harus memperhatikan undang-undang pemerintahan daerah. Masalah koordinasi antara instansi di tingkat pusat pun tak kalah pentingnya untuk segera dituntaskan. Terkait masalah kekarantinaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan perkembangan kondisi lingkungan dan semakin beragamnya jenis-jenis penyakit yang harus ditanggal, makna kekarantinaan sendiri perlu diperluas. Perluasan makna karantina kesehatan tidak terbatas pada penyakit karantina, tetapi sudah meluas pada penyakit yang berpotensi menimbulkan kondisi public health emergency of international concern, atau PHEIC.
Di samping itu, perlakuan tindakan karantina pun tidak hanya terbatas pada penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat yang ada di pintu masuk, tetapi juga di wilayah serta pos lintas batas darat. Selanjutnya, sejalan dengan penerapan IHR 2005, maka upaya karantina kesehatan mencakup surveillance, epidemiologi, deteksi dini, pengendalian faktor risiko kesehatan masyarakat, respon cepat dan tindakan karantina kesehatan, serta tindakan penyehatan di pintu masuk dan keluar negara serta wilayah. Kewenangan KKP sebagai lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan karantina kesehatan di pintu masuk dan keluar alat angkut beserta muatannya sangat terbatas. Hal ini disebabkan kegiatan penyelenggaraan karantina kesehatan berkaitan dengan tugas dan fungsi sektor lainnya. Akibatnya sering ditemukan kesulitan di lapangan, terutama dalam hal koordinasi. Sementara itu, objek pengawasan karantina kesehatan dalam upaya mengantisipasi ancaman terjadinya kondisi PHEIC semakin luas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya pengaturan yang mampu mendorong adanya koordinasi antara sektor dalam penyelenggaraan karantina kesehatan dan penguatan dari lembaga yang ada saat ini. Pengaturan dalam Undang-Undang Karantina yang ada masih didasarkan pada ISR tahun 1953, sementara perkembangan ketentuan internasional yang berlaku telah didasarkan pada IHR tahun 2005. Akibatnya banyak istilah atau definisi dalam Undang-Undang Karantina yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan internasional yang berlaku saat ini. Dalam IHR 2005 juga dicantumkan mengenai New Emerging Disease. Emerging disease dan re-emerging disease, selain itu juga mencantumkan ancaman kesehatan yang bersumber dari kontaminasi nuklir, biologi, kimia, atau nubika yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan masyarakat dunia, atau PHEIC, serta obat, makanan, dan bahan adiktif, atau OMKABA, yang memerlukan tindakan karantina kesehatan. Sementara ketentuan tersebut belum diatur secara spesifik dalam undang-undang karantina yang ada. Untuk itu, perlu adanya perubahan penetapan bukan hanya jenis penyakit karantina, tetapi juga mencakup penyakit lama yang muncul kembali atau re-emerging disease. New emerging disease dan pengaturan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kondisi PHEIC, antara lain ancaman kesehatan yang bersumber dari kontaminasi nuklir, biologi, kimia, atau nubika. Dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan juga harus mencantumkan kewajiban adanya core capacity IHR 2005. Ratifikasi perjanjian internasional juga tidak operasional karena pengaturan dalam undang-undang tentang kekarantinaan yang ada masih didasarkan pada ISR tahun 1953. Perkembangan ketentuan internasional yang berlaku telah didasarkan pada IHR tahun 2005. Peraturan perundang-undangan tentang kekarantinaan juga belum mengakomodir materi muatan yang berkaitan dengan peningkatan core capacities di setiap pintu masuk dan keluar sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh IHR 2005. Core capacities tersebut meliputi adanya surveillance rutin, surveillance respon cepat, serta koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan karantina kesehatan. Pengaturan karantina wilayah khusus bidang kesehatan tidak operasional karena belum adanya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam urusan kekarantinaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, masalah kesehatan adalah salah satu urusan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam mencegah penyebaran penyakit, pemerintah daerah memiliki peran yang signifikan dalam penyelenggaraan karantina wilayah. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang karantinaan direkomendasikan untuk disesuaikan dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Convention of Biological Diversity atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman hayati. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing
the World Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity atau Protokol Cartagena tentang keamanan hayati atas Konvensi tentang keanekaragaman hayati. Khusus karantina kesehatan, perubahan peraturan perundang-undangan direkomendasikan memuat tentang pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, badan atau lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan kekarantinaan, baik di tingkat nasional maupun lokal, perlu diperdayakan dan diatur tugas dan kewenangannya agar tidak terjadi tumpang tindih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jamia Laidi. Terima kasih atas kesempatannya teman saya Helen ya. Oke, saya di sini akan membahas mengenai bedah pasal per pasal dan kesalahan-kesalahan serta ada solusi atau perbaikan dari pasal-pasal tersebut. Oke, yang pertama saya akan bahas mengenai pasal 1 angka 2. Pasal 1 angka 2 ini adalah pengertian ataupun penjabaran ya di ketentuan umum dalam undang-undang ini. Kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Nah, di sini sudah saya merah-merahin nih penyebar penyakit menular, radiasi nuklir, penyebaran biologi, kontaminasi kimia, dan bioterorisme. Nah, seharusnya dalam pengertian yang tadi saya sebutkan, kayak seperti 5 hal tersebut ini, radiasi, pencemaran, kontaminasi, bioterorisme, dan pangan yang berbahaya, itu diberikan pengertian tersendiri di penjelasan atau di penjelasan pasal dalam undang-undang ini. Sedangkan di penjelasan pasal itu tercantum hanya cukup jelas, padahal ya kita lihat sendiri belum jelas gitu apa pengertian dari radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme. Itu kan bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang memang memang asing mungkin bagi orang-orang awam, tapi untuk kita kayak counter pelajar pun harus mencari terlebih dahulu untuk pengertian-pengertian ini gitu. Jadi mungkin untuk pasal-pasal seperti ini harus diberikan pengertian sendiri gitu, biar tidak terjadi multitafsir, double penafsiran ataupun kesalahpahaman atas pengertian-pengertian tersebut. Oke. Nah, berbeda dengan yang ini, pencantuman yang benar itu sudah terdapat dalam pasal 15. Jadi saya membandingkan dengan pasal 1 angka 2 dengan pasal 15 ini. Nah, dalam pasal ini terdapat bahasa-bahasa di bidang kesehatan seperti pemberian vaksinasi ataupun profilaksis, rujukan, disinfektasi, dan atau dekontaminasi. Bahasa-bahasa tersebut kan ibaratnya memang kayak dari bahasa kesehatan gitu, memang orang-orang kesehatan yang tahu untuk itu. Nah, di sini dijelaskan dalam penjelasan pasal 15 itu, diberitahukan pengertian-pengertian tersebut. Nah, berbeda dengan pasal 1 angka 2 tadi yang telah disebutkan malah tidak diberikan gitu istilah-istilah yang perlu kita ketahui. Kurang lebih seperti itu. Dan pasal 19 ayat 2. Di sini mungkin berbeda dengan pengertian tadi. Di sini lebih ke penggunaan kata atau kalimat dalam pasal ini. Jadi nahkoda pada kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib terpotong di saya. Oke. Nahkoda pada kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memberikan deklarasi kesehatan maritim atau dalam kurung Maritime Declaration of Health kepada pejabat karantina kesehatan pada saat kedatangan kapal. Di sini saya juga sudah menandai deklarasi kesehatan maritim. Nah, mungkin ya kurang lebih juga seperti sama seperti yang sebelumnya ya. Kata-kata deklarasi kesehatan maritim itu apa sih gitu? Timbul suatu pertanyaan, tapi pertanyaan itu tidak terjawab dalam undang-undang ini. Padahal kata-kata tersebut digunakan sekitar 13 kali
dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ini, tetapi tidak menjelaskan isi dari deklarasi kesehatan itu apa, dan pengertian tersebut tidak dicantumkan dalam undang-undang ini. Baik dari isi, batang tubuh, penjelasan, saya sudah cari, itu tidak ada. Jadi hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman karena tidak ada rujukan pengertian yang satu dalam undang-undang ini, sehingga dengan tidak adanya pengertian tersebut akan ada double penafsiran ataupun perbedaan pendapat terkait pengertian tersebut. Jadi apa ya, mungkin masuk ke saran saya juga terhadap Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ini, yaitu pertama mungkin dalam hal pembuatan pasal-pasal yang telah saya bedah tadi, seharusnya dalam pembuatan ini pemerintah ataupun pembuat undang-undang itu harus komitmen. Kenapa? Kenapa pasal 1 angka 2 tidak disebutkan, tetapi pada pasal 15 disebutkan gitu. Itu saran saya yang pertama. Terus yang kedua, diperjelas istilah-istilahnya. Di pasal 1 angka 2 itu harus diperjelas apa sih arti dari radiasi nuklir dan sebagainya itu. Dan ini juga maritim, kesehatan maritim gitu. Deklarasi kesehatan maritim. Itu kan bisa jadi double penafsiran, bisa jadi debat lagi gitu. Bukannya menambah efisiensi dalam suatu peraturan, malah dapat menjadi suatu penambahan kesibukan gitu untuk mendiskusikan apalagi nih pengertian dari hal itu gitu. Terus yang terakhir, undang-undang ini seharusnya bisa menjadi rujukan atau dasar yang baik dalam undang-undang karantina kesehatan gitu. Jangan karena hal tersebut kurang jelas satu atau dua hal mengakibatkan undang-undang ini jadi tidak sempurna gitu. Itu sih dari saya ya. Mungkin selanjutnya ya Herlang. Selanjutnya teman saya Herlang akan menyampaikan lebih lanjut dari pembahasan tersebut. Ya, terima kasih Jami atas waktu yang diberikan kepada saya. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai bedah pasal per pasal ya. Masih mungkin menurut saya masih banyak pasal-pasal yang kata-katanya menjelimet, terus subjek dan predikatnya itu tidak jelas. Seperti pasal 27 ini yang berbunyi setiap pesawat udara yang datang dari luar negeri berada dalam pengawasan kekarantinaan kesehatan. Nah, dilihat dari pasal tersebut, kita lihat bahwa subjeknya itu berada di akhir kata, akhir kalimat. Kemudian predikatnya pun tidak ada. Nah, seharusnya yang menjadi solusi itu adalah pengawas kekarantinaan kesehatan harus mengawasi setiap pesawat yang datang berasal dari luar negeri. Next. Kemudian pasal 39 ayat 1, setiap orang yang datang dari negara dan atau wilayah kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dan atau endemis, pejabat karantina kesehatan melakukan bla bla bla. Di dalam pasal 39 ayat 1 ada beberapa subbab yang tidak dijelaskan di sini, tetapi dari sini saja bisa dilihat subjeknya itu adalah si pejabat karantina kesehatan, di mana itu merupakan kewajiban pejabat karantina kesehatan yang harusnya subjeknya itu ada di atas. Seperti ini di sampingnya, pejabat karantina kesehatan wajib melakukan kepada orang yang datang dari negara dan atau wilayah kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dan atau endemis dengan bla 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 seperti itu. Next. Dan ada lagi pasal 52 ayat 1, selama penyelenggaraan karantina rumah. Kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam karantina rumah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Lagi-lagi pemerintah pusat berada di akhir kalimat yang merupakan subjek utama, subjek penting dalam pasal ini. Yang seharusnya pemerintah pusat wajib memberikan kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak selama penyelenggaraan karantina rumah. Next. Kemudian ada lagi pasal 54 ayat 2, wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus-menerus oleh pejabat karantina kesehatan dan kepolisian negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina. Seharusnya yang benar adalah pejabat karantina kesehatan dan kepolisian negara Republik Indonesia wajib memberi garis
wajib memberi garis karantina dan dijaga terus-menerus bagi wilayah yang dikarantina dari luar wilayah karantina. Next. Nah, ini ada lagi, pasal 54 ayat 4, selama masa karantina wilayah, ternyata salah satu atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi, maka dilakukan tindakan isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit. Dan harusnya dapat diubah apabila salah satu atau beberapa anggota di wilayah karantina menderita penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat, wajib melakukan tindakan isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit. Next. Oke. Dokumen karantina kesehatan, dalam pasal 67 yang berbunyi, dokumen karantina kesehatan dikeluarkan oleh pejabat karantina kesehatan di pelabuhan, bandar udara, atau pos lintas darat negara. Yang seharusnya subjeknya itu adalah pejabat karantina, yang di sini malah subjeknya dokumen karantina. Ya. Harusnya dapat diubah seperti ini. Pejabat karantina kesehatan wajib mengeluarkan dokumen karantina kesehatan di pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Oke, next. Menurut saya bahwa dalam pasal ini, kata-katanya banyak yang menjelimet dan tidak ringkas, dan subjeknya itu berada di akhir kalimat semua. Predikatnya pun tidak ada. Dan saran dari kami kepada para tenaga penyusunan undang-undang ini agar lebih detail dalam membuat pasal agar menjadi lebih jelas subjek dan predikatnya, dan kata-katanya menjadi rapih dalam setiap undang-undang. Baik, terima kasih yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dikembalikan kepada Saudara Jamil lagi. Oke, ya, terima kasih atas penjabaran dan pembahasan dari teman-teman, dari Helin, dari Indira, dan dari Herlang. Sangat luar biasa sekali ya penjelasannya. Mungkin langsung saja kita dapat akhiri. Terima kasih atas perhatiannya yang telah menonton kami dari awal sampai akhir. Masukan-masukan insya Allah kami terima. Dan mungkin kita langsung say goodbye bareng-bareng aja ya. Iya. Oke. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke.